Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 186 Jalan Bawah Tanah. Leng Yanxuan mengenakan gaun panjang berwarna merah darah, yang menyembunyikan sosok kebanggaannya menari dengan angin. Dia tampak seperti penyihir yang tiada taranya. Hehe, para murid dari Sekte Sembilan Naga seperti ini. Mereka menggertak sedikit dengan lebih banyak, dan mereka menggertak yang lemah dan takut pada yang keras. Leng Yanxuan berkata sambil tersenyum, suaranya lembut dan genit. Biarkan orang-orang itu mendengar dan diam-diam memikirkan beberapa hal buruk. Murid-murid gerbang Sembilan Naga itu tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menjaga wajah lurus, mengendalikan Fei Jian dan bertarung dengan kedua wanita ini, menyaksikan dua wanita cantik yang lembut diintimidasi oleh tiga tetua yang kuat dan terkemuka, banyak pria tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Suara rendah. Melanjutkan seperti ini bukanlah suatu pilihan. Jika Jiulongmen tidak tahu malu dan mengirim lebih banyak orang, mereka pasti akan mendapat masalah. Kata Feng Yun. Zuo Yu menyaksikan dengan sangat tenang, dia sudah memiliki solusi dalam pikirannya. Dia menyapa Feng Yun, lalu berlari ke tempat rahasia, dan menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen untuk menyelinap ke tanah. Di kedalaman tanah, Zuo Yu menggerakkan kedua tangannya, membentuk cetakan tangan yang misterius dan rumit. Saya melihat dia bersinar dengan kecemerlangan keemasan, dan tiba-tiba ada paksaan di langit, paksaan yang membuat orang gemetar, dan membuat orang merasakan tekanan tersedak. Baik warna kulit Leng Yanxuan dan Bai Shanshan berubah, karena mereka berpikir bahwa Sekte Sembilan Naga telah mengirim seseorang yang lebih kuat. Anda harus tahu bahwa Leng Yanxuan adalah anggota dari Sekte Iblis, dan dia yang paling ditolak oleh Sekte Dao Abadi ini. Leng Yanxuan tidak hanya membantu pembudidaya iblis berkali-kali di kota iblis, tetapi juga menjadi sangat dekat dengan Zuo Yu, yang membuat gerbang Sembilan Naga berduka. Panggilan naga. Teriak Zuo Yu di dalam hatinya, dan terdengar raungan memekakkan telinga dari langit, yang membuat orang gemetar, dan kemudian semburan cahaya keemasan keluar dari langit, dan ekor emas besar muncul dari emas cloud, muncul di depan semua orang. Semua orang tercengang. Termasuk Leng Yanxuan dan Bai Shanshan, pertempuran mereka juga berhenti. Ketiga murid Sembilan Naga bahkan lebih terpana, ini adalah ekor naga, mereka paling tahu itu. Gelombang paksaan itu datang, semua orang mengira itu adalah kedatangan naga, dan beberapa orang bahkan berlutut. Tiga murid gerbang Sembilan Naga masih bersujud. Raungan naga bergema di langit, dan mata semua orang terkonsentrasi di udara, berharap untuk melihat seluruh naga sekarang, meskipun mereka hanya ingin melihat ekor emas besar, mereka semua terkejut. Zuo Yu datang ke bawah di mana Leng Yanxuan dan Bai Shanshan berdiri, lalu perlahan melayang. Tiba-tiba, tangannya terulur dari tanah, meraih betis Bai Shanshan dan Leng Yanxuan, dan mendesak kekuatan sihir bayangan untuk mengangkatnya. Mereka berubah menjadi bayangan, menyeret mereka ke bawah tanah, dan kemudian dengan cepat melarikan diri. Leng Yanxuan dan Bai Shanshan melihat ke arah ekor naga. Mereka kaget, tetapi tubuh mereka tiba-tiba menjadi cerah, mata mereka menjadi gelap, dan segera merasa bahwa mereka tiba-tiba mendapatkan kekuatan beberapa kali lipat. Tidak ada yang memperhatikan bahwa mereka berdua telah diseret oleh Zuo Yu. Saat cahaya keemasan di langit meredup, ekor naga berangsur-angsur menghilang. Ketika semua orang sadar kembali, Leng Yanxuan dan Bai Shanshan telah menghilang. Semua orang tahu bahwa mereka memanfaatkan penglihatan dan melarikan diri dari langit sekarang. Jika mereka tidak melarikan diri pada saat itu, mereka akan menjadi idiot. Setengah jam kemudian, Zuo Yu melompat keluar dari tanah, dan dia menyeret Leng Yanxuan dan Bai Shanshan melewati tanah, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Untungnya, tubuh mereka berubah menjadi bayangan Zuo Yu, dan mereka tidak terluka. Tidak ada efek. Kekuatan supernatural, pemanggilan naga, yang baru saja digunakan Zuo Yu hanyalah ilusi, mensimulasikan adegan kemunculan naga. Melalui kekuatan supernatural dan metode rahasia, aura di sekitarnya dapat bermutasi dan berubah menjadi semacam paksaan, lalu sebuah ilusi tercipta. Itu bisa dianggap sebagai jenis kekuatan supranatural yang berbeda. Di samping sungai kecil, Leng Yanxuan bersandar di lengan Zuo Yu dan menangis dengan suara rendah untuk melihat Zuo Yu lagi. Leng Yanxuan tidak bisa menahan emosi di dalam hatinya dan mulai menangis.
Dia sangat tersentuh oleh pengorbanan Zuoyu untuk menyelamatkan semua pembudidaya iblis hari itu, dan pada saat yang sama dia juga patah hati. Sekarang Zuoyu muncul lagi, kesedihan yang telah dia tekan di hatinya selama bertahun-tahun juga dilampiaskan menjadi satu napas. Merangkul tubuh halus yang lembut itu, mencium aroma tubuh yang membuat orang memikirkannya, Leng Yanxuan terisak dan membuat dadanya yang bangga dan kokoh bergesekan dengan dada Zuoyu, yang membuat Zuoyu sangat menikmatinya. Bai Shanshan menyaksikan dengan sedikit cemburu, tapi dia masih sangat bahagia. Zuoyu tidak tahan lagi, jadi dia mendorong Leng Yanxuan pergi, tersenyum, dan bertanya dengan lembut, "Saudari Xuan, bagaimana kabarmu selama ini?" Leng Yanxuan menyeka air matanya, mengangguk. Dan berkata, "Bagaimana kabarmu? Kamu lakukan? Sangat bagus, bagaimana denganmu? Kamu jatuh dari demon abis, dan butuh banyak usaha untuk bangun." Dia melihat wajah tegas dan dewasa Zuoyu, dan mengingat semua kengerian yang dia dengar tentang demon abis di langit mati, jantungku tidak bisa menahan detak. "Hehe, butuh banyak usaha, tidak apa-apa untuk bisa keluar sekarang." Zuoyu tersenyum, lalu menatap wajah menggoda Leng Yanxuan dengan tidak hati-hati. Penyihir setelah menangis, juga memiliki rasa yang istimewa. Leng Yanxuan menundukkan kepalanya sedikit, merasa sedikit malu. "Saudari Leng, kemarilah dan makan buah spiritual, itu diberikan kepadaku oleh adik laki-lakiku, enak." Bai Shanshan berkata saat ini, memegang sepiring buah spiritual. Tiba-tiba terdengar suara, dengung, dan kemudian gelombang panas melanda. Zuoyu melepaskan ratusan burung layang-layang untuk mencari di daerah tersebut, dan segera menemukan segerombolan lebah besar sebesar ibu jari, yang membuat Zuoyu terkejut. Lebah dikelilingi oleh lapisan cahaya kemerahan. Zuoyu segera memberikannya kepada Ding Ling. "Singkirkan kedua gadis ini, lalu ikuti kawanan lebah kembali ke sarang. Baru setelah itu aku bisa memastikan apakah memang seperti itu," kata Cao Dronling. "Adik laki-laki, apakah kamu melihat apa itu? Panas seperti ini bahkan membuatku takut." Ekspresi Bai Shanshan menjadi serius setelah melihat Zuoyu melepaskan Lingyan. Dia sudah memiliki api neraka di tubuhnya, yang dapat mengancam. Dia telah melihat sangat sedikit nyala api, tetapi sekarang dia merasa sedikit panas dan tidak nyaman panas. Leng Yanxuan merasa panasnya sangat menekan, dan dia meneteskan keringat, membasahi gaun panjangnya dalam waktu singkat. "Kamu pergi dari sini dulu, pergi ke Hotel Laisiang di kota Kowon dan tunggu aku, kamu harus hati-hati." Zuoyu mengucapkan kata-kata ini, melemparkan kekuatan sihir transformasi bayangannya, dan menghilang begitu dia lari. Hal ini membuat Bai Shanshan menghentakkan kakinya karena marah. Dia sangat berharap untuk berlatih dengan Zuoyu. Dia berpikir bahwa bersama Zuoyu akan selalu mendapatkan banyak hal. Leng Yanxuan sedikit kecewa, dia menghela nafas pelan, dan pergi bersama Bai Shanshan. Mereka harus melalui penyamaran sebelum berani memasuki kota Kowon, jika tidak mereka akan dikenali lagi. Semua burung layang-layang yang dikeluarkan oleh Zuoyu sudah mati, karena mereka tidak tahan dengan suhu. Tetapi sebelum burung layang-layang itu mati, Zuoyu dapat melihat ke arah mana kawanan besar lebah terbang. Cao Dronling tampaknya sangat prihatin dengan kawanan lebah misterius ini, jadi dia meminta Zuoyu melepaskan jiwa iblis misterius untuk mengejarnya. Zuoyu mengeluarkan Profound Demon Banner, melambaikannya dengan ringan, melepaskan Profound Demon Soul, dan mengendalikan Profound Demon Soul untuk mengejar kecepatan tercepat. "Lebah apa ini?" Zuoyu bertanya, karena panas yang dipancarkan oleh koloni tidak mempengaruhi tanaman di hutan, tetapi membuat orang merasa sangat panas. "Sekarang aku tidak yakin apakah itu hal semacam itu," kata Cao Dronling. Zuoyu bingung, dan hanya bisa mengejar dengan kecepatan tercepat. Sekarang ada roh iblis misterius yang mengawasi di depan. Zuoyu tidak takut kehilangan lebah aneh itu. Dia mengendarai macan tutul dan mengejar mereka. Hutan pegunungan tempat Zuoyu sekarang dianggap sebagai pegunungan naga, dan umumnya tidak ada yang memasuki gunung tandus seperti itu, karena tidak hanya tidak ada monster, tetapi juga tidak ada rumput roh dan bunga roh di sini. Hutan gunung ini agak aneh. Bukankah orang-orang dari gerbang 9 naga menyadarinya? Kata Cao Dronling tiba-tiba. Zuoyu hanya merasa tidak ada yang aneh kecuali segerombolan lebah aneh, tetapi ketika dia memikirkan segerombolan lebah aneh yang terbang di sini, dia merasa sedikit aneh. Di mana keanehannya? Zuoyu bertanya,
kekuatan mental Cauldron Spirit lebih kuat darinya, jika tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan nyala api yang mengerikan seperti Jiusuan Tianhuo. Sulit untuk mengatakannya sekarang, kamu harus melihat lebih jauh. Dengan cara ini, Zuoyu mengejar sekelompok lebah aneh di hutan ini selama 15 hari, dan itu adalah kecepatan tercepat Lei Leopard. Tahap kelas 3 dari tingkat misterius, meskipun kecepatan ledakannya tidak secepat kecepatan Zuoyu setelah transformasi bayangan, itu masih bisa mencapai setengahnya, lebih cepat dari kecepatan biasa Zuoyu. Tapi Zuoyu tidak bisa mengejar kawanan lebah aneh. Yang mengejutkan Zuoyu, ribuan lebah aneh terbang terus-menerus selama 15 hari tanpa istirahat di tengah. Untungnya, Zuoyu memiliki banyak pil untuk ditambahkan, yang memungkinkan Lei Bao mempertahankan kekuatan yang cukup, memungkinkannya mempertahankan kekuatan mental yang kuat untuk mengendalikan jiwa iblis misterius untuk memantau kawanan lebah aneh. Menurut apa yang dilihat Xuan Mohun, segerombolan lebah aneh terbang ke tanah dari lubang seukuran tangki air, yang membuat Zuoyu merasa tidak percaya bahwa lebah aneh semacam ini benar-benar hidup di tanah. Zuoyu masih agak jauh dari liang itu, menurut perkiraannya, setidaknya 2 hari lagi. 2 hari kemudian, Zuoyu datang ke sisi gua, dia menyingkirkan macan tutul, dan kemudian mengendalikan Xuan Mohun untuk turun dari gua untuk menemukan jalan baginya, tetapi gua itu gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Terowongan ini lurus ke bawah dalam garis diagonal, memanjang tanpa batas. Zuoyu membiarkan Xuan Mohun terbang jauh, tetapi tidak melihat cahaya apapun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zuoyu bertanya. Cauldron Ling jarang berbicara akhir-akhir ini adalah fenomena yang sangat tidak normal. Zuoyu dapat melihat bahwa Cauldron Ling tampak gugup tentang sesuatu. Ayolah, kamu memiliki kekuatan supernatural transformasi bayangan, kamu dapat menghadapi bahaya bahkan jika kamu menghadapi bahaya, kata Cauldron Ling. Zuoyu melompat ke dalam lubang dan berlari ke bawah, dengan jiwa iblis misterius menjelajahi jalan di depan, Zuoyu dapat mengetahui bahayanya terlebih dahulu. Terowongan miring cukup luas, dan Zuoyu memanfaatkan lereng untuk berlari ke bawah, dan kecepatannya jauh lebih cepat, dan tidak ada lampu di jalan, karena takut menarik segerombolan lebah aneh. Terowongan itu begitu dalam sehingga Zuoyu merasa seolah-olah dia telah melewati pusat bumi. Tepat setelah dia berlari beberapa saat, jiwa iblis misterius di depannya tiba-tiba melihat jejak cahaya merah, dan Zuoyu juga melambat, membiarkan jiwa iblis misterius terus terbang ke depan, untuk mencari tahu dari mana cahaya merah itu berasal. Tunggu, jangan biarkan jiwa iblis yang mendalam melangkah lebih jauh, atau kamu akan kehilangan jiwa iblis yang mendalam ini. Teriak Cauldron Ling tiba-tiba. Bab 187 Lebah Api Misterius. Zuoyu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memperbaiki jiwa iblis misterius itu. Hun berfokus pada serangan mental, yang dapat membuat orang sulit bertahan. Ditambah dengan efek pengawasan, Zuoyu akan jauh lebih aman di masa depan. Xuan Mohun masih berada di dekat lampu merah. Zuoyu membutuhkan waktu hampir 2 hari untuk datang ke sisi Xuan Mohun, dan memasukkan Xuan Mohun ke dalam mutiara Qiankun. Zuoyu berjalan menuju lampu merah, jalur saat ini diblokir oleh lampu merah, atau di belakang lampu merah mungkin tempat tinggal lebah aneh itu. Zuoyu berjalan dengan hati-hati, menyentuh bola merah dengan tangannya cahaya, hanya terasa bahwa ada kehangatan yang sangat lembut. Dia mengambil napas dalam-dalam, menggunakan kekuatan supranatural transformasi bayangannya, dan masuk ke dalam bola lampu merah ini. Matanya memerah, dia menggunakan kekuatan transformasi bayangannya, dan dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Ketika dia mengambil sekitar 100 langkah, cahaya merah yang menyilaukan di depan matanya menghilang, dan sebagai gantinya cahaya api yang lembut bersinar. Zuoyu tercengang saat melihat pemandangan mata saat ini, dia tidak percaya pemandangan di depannya. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketakutan. Apa yang muncul di depannya adalah kolam magma, yang sebesar persegi besar. Namun magma di kolam magma ini sedikit berbeda dengan yang meletus dari gunung berapi tersebut. Magma di sini menyakitkan, merah, seperti darah. Ada banyak pilar batu yang berdiri di kolam magma ini, dan ada lubang yang padat di pilar batu. Zuoyu dapat melihat ada banyak lebah aneh di dalam lubang ini. Magma berwarna darah panas menggembung satu demi satu, seperti darah mendidih, dan hembusan udara panas menghantam Zuoyu, membuat Zuoyu merasa seolah-olah darahnya sendiri juga ikut terbakar. Tempat apa ini?
Zuoyu berseru di dalam hatinya. Magma seperti plasma yang Anda lihat adalah cairan api misterius dari surga. Saya tidak tahu bagaimana itu mengalir ke dunia fana budidaya. Cairan api misterius semacam ini memiliki panas yang sama dengan api langit, tetapi jenis ini cairan api misterius adalah itu diseduh dari Xuan Tianhuo, yang jauh lebih buruk daripada Jiu Xuan Tianhuo. Ketika Cao Dronling mengatakan ini, nadanya sangat terkejut, karena dia tidak mengerti mengapa harus ada sesuatu yang seharusnya tidak muncul di sini. Tingkat api Xuan Tian. Itu adalah sesuatu yang lebih tinggi dari api sejati 9 rasa. Untuk waktu yang lama, ketika roh Cauldron melepaskan 9 api langit yang mendalam, itu hanya mengendalikan suhu di sekitar tingkat api langit yang mendalam, jika tidak, Zuoyu pasti tidak akan mampu menahannya. Lebah aneh semacam ini seharusnya adalah lebah api misterius, dan itu juga sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia kultivasi. Saya pikir lebah api misterius ini diturunkan pada zaman kuno. Untungnya, lebah jenis ini sangat jinak. Selama Anda tidak memprovokasi mereka tidak akan menyerang orang, kata Ding Ling. Kelompok lebah api hitam ini mengumpulkan cairan api hitam untuk memurnikannya menjadi energi, kemudian menyerapnya sendiri, dan tumbuh secara bertahap. Tentu saja, mereka juga mendedikasikan sebagian besar kekuatan yang diekstraksi untuk raja mereka. Masuk akal kalau mereka tidak boleh keluar, jadi untuk apa mereka keluar? Zuoyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, melihat ke arah lebah api hitam yang sibuk. Hei, kupikir itu karena cairan api misterius sudah lama tidak dihangatkan oleh api misterius, jadi tidak bisa mengeluarkan panas maksimal, jadi kualitasnya turun, menyebabkannya tumbuh lambat. Untuk mencari nyala api. Cao Dronling tertawa, lalu tawa seperti ini sangat menyeramkan. Kami memiliki Jiu Xuan Tianhuo, jadi kami dapat memanfaatkan ini untuk membangun hubungan yang baik dengan kelompok lebah Xuanhuo ini. Zuoyu berkata dengan gembira, kekuatan kelompok lebah Xuanhuo ini luar biasa. Ketika Jiu bertemu dengan kelompok api hitam ini lebah, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Ambisimu terlalu kecil. Kami ingin menjaga lebah Xuanhuo di Mutiara Qiankun, dan memindahkan cairan Xuanhuo ke dalam Mutiara Qiankun. Ide berani Ding Ling membuat Zuoyu gemetar. Meskipun ada banyak cairan api, mereka hanya sebagai sebesar 1 persegi. Anda harus tahu bahwa ada juga danau besar seperti Danau Tianqi di dalamnya. Baik. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan? Zuoyu menarik napas beberapa kali dan berkata. Mari kita bicara dengan kepala kelompok lebah api hitam ini terlebih dahulu, kepala mereka pasti sangat kuat. Kata Cao Dronling. Zuoyu mengamati sebentar, menetapkan targetnya pada pilar batu terbesar, dan kemudian terbang. Untungnya, roh kuali menyerap panas yang mengikisnya, jika tidak, dia tidak akan bisa terbang di atas cairan api misterius itu dengan mudah. Kelompok lebah api hitam menemukan Zuoyu, terbang ke arahnya dengan kecepatan tercepat, mengelilinginya dan mencegahnya bergerak maju. Melihat lebah api hitam yang bersinar merah di mana-mana, Zuoyu merasa sedikit kabur di hatinya. Jika dia tertangkap, jika dia terjerat, dia hanya bisa menggunakan kekuatan sihir bayangannya untuk melarikan diri. Siapa itu? Suara yang menyenangkan dan lembut datang, membuat jantung Zuoyu berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa kepala kelompok lebah api hitam ini sebenarnya adalah wanita. Aku seorang manusia yang lewat di sini. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ketika aku melihat pemandangan yang indah. Tolong angkat tanganmu, kata Zuoyu dengan hormat. Kemarilah. Suara itu datang perlahan, dan sekelompok lebah api hitam yang mengelilingi Zuoyu juga bubar. Zuoyu terus terbang menuju pilar batu besar. Tidak ada lubang yang padat di pilar batu, tetapi ada sebuah gua di bagian atas, yang memungkinkan seseorang untuk berdiri tegak dan masuk. Ada cahaya merah lembut di dalam gua ini, dan suasana hangat membuat Zuoyu merasa sangat nyaman, dan ketika dia berjalan sampai ke ujung, dia melihat Shimen. Dorong pintunya dan kamu bisa masuk, karena alasan lain, aku tidak bisa keluar untuk menyambutmu, tolong maafkan aku. Suara manis dan lembut itu membawa desahan yang rumit. Tidak masalah, kata Zuoyu, membuka pintu. Terkejut sesaat, dia melihat seorang wanita berbaring di ranjang batu giok. Wanita ini hanya mengenakan gaun tule panjang. Perut Yu terasa panas saat melihatnya.
Wanita ini mungkin tidak menggoda seperti Leng Yanxuan, tidak selembut sialan, tidak secantik Dong Yun, tidak semanis dan secantik Bai Shanshan, tidak seglamor Dong Yao dibandingkan dengan wanita-wanita ini, penampilannya mungkin tidak sangat cantik, tetapi temperamennya yang luar biasa bisa membuat orang merasa malu dan tidak berani menatapnya. Wajahnya agak pucat, dan rambutnya yang panjang sedikit acak-acakan, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang mulia dan vulgar. Mata indah penuh kebijaksanaan itu penuh dengan kesepian dan ketidakberdayaan, dia menatap pria tampan ini sambil tersenyum saat ini. Melihat wanita seperti itu tersenyum padanya, Zuo Yu tidak bisa menahan batuk kering 2 kali, memalingkan kepalanya sedikit, dia menyadari bahwa dia baru saja bersikap kasar, karena beberapa bagian penting dari tubuh wanita ini dapat terlihat samar-samar melalui tule. Zuo Yu baru saja menatap bagian pria itu dengan liar. "Maafkan aku." Zuo Yu berkata dengan canggung, wajahnya memerah. "Tidak masalah, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Apakah kamu mengikuti kelompok lebah api hitam?" Wanita itu bertanya dengan enteng. Zuo Yu mengangguk dan berkata, "Aku penasaran, jadi aku mengikuti. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang gadis di sini. Awalnya aku mengira kamu adalah ketua dari kelompok lebah api hitam ini. Aku tidak menyangka bahwa gadis juga manusia." Wanita dia terkekeh ringan dan berkata, "Aku membawa mereka, tetapi karena mereka berada di tempat seperti ini, mereka tumbuh perlahan." Pada saat ini, Zuo Yu melihat ada lapisan cahaya transparan di depan tempat tidur batu giok di ruangan ini bersinar. Orang dapat mengatakan bahwa ini adalah batasan, wanita ini sebenarnya disegel di sini. Zuo Yu terkejut. Dia tahu bahwa usia formasi ini pasti sangat lama, dan wanita ini mengetahui keberadaan Xuan Wofeng, jadi dia jelas bukan orang di dunia kultivasi. "Dia dari atas dunia peri itu. Nak, bisakah kamu memakai pakaianmu?" Zuo Yu bertanya dengan suara rendah. "Saya tidak punya pakaian. Ketika saya disegel di sini, saya tidak punya apa-apa. Yang saya kenakan sekarang terbuat dari sayap lebah api hitam yang mati itu." Suara wanita itu penuh dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Zuo Yu tidak bisa menahan perasaan patah hati. Dia menggali beberapa pakaian dari Mutiara Qiankun dan melemparkannya padanya. Pembatasan ini bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Pakaian ini dikenakan oleh Leng Yanxuan sebelumnya, dan sepertinya cocok untuk wanita ini. "Salah satu pakaian temanku, kamu bisa coba lihat apakah cocok." Zuo Yu berkata dan berbalik, wanita itu pasti sudah lama terperangkap di sini, dan dia pikir dia sangat menyedihkan. "Terima kasih, pas sekali." Wanita itu terkekeh ringan, wajahnya yang dewasa dan menawan penuh dengan kegembiraan. Melihat wanita itu begitu bahagia, Zuo Yu mau tidak mau tertular, dan Cauldron Spirit juga kehilangan suaranya, terlihat kekuatan wanita ini pasti luar biasa. Awalnya, Cauldron Spirit bermaksud membiarkan Zuo Yu dan Raja Xuan Wofeng bernegosiasi untuk memindahkan tempat ini ke Mutiara Qiankun, tetapi sekarang tampaknya rencana itu kacau. "Bocah Zuo Yu, tolong beritahu aku nama gadis itu." Zuo Yu tersenyum, dan wanita yang awalnya berbaring di ranjang batu giok juga berdiri, melihat pakaiannya dengan sangat hati-hati, seperti seorang gadis yang mengenakan pakaian indah untuk pertama kali. "Sui Roi." "Nona Sui, lancang memberitahu bocah itu, mengapa kamu terjebak di sini?" Zuo Yu sangat ingin tahu tentang ini, dan bahkan lebih ingin tahu tentang identitas wanita ini. Sui Roi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa memberitahumu." Zuo Yu menjulurkan lidahnya, tetapi tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia berjalan mendekat, membiarkan tangannya menjadi bayangan, dan mengulurkan tangan ke dalam batasan. "Jangan!" Sui Roi berteriak kaget. Zuo Yu buru-buru berhenti, dia hanya ingin melihat apakah kesaktiannya bisa menyelamatkan wanita hebat ini. "Kekuatan supranatural bawaan Anda sangat kuat, tetapi kekuatan Anda saat ini masih jauh di belakang. Sebaiknya Anda tidak menyentuh batasan ini, jika tidak, Anda juga akan terlibat," kata Sui Roi dengan lembut. Zuo Yu merasa sangat menyesal karena wanita cantik seperti itu terjebak di sini. Melihat ekspresi kecewa Zuo Yu, wanita itu sedikit tersenyum dan berkata, "Meskipun aku terjebak di sini, dengan Blackfire Bee sebagai perusahaanku, hidup cukup baik, tetapi kualitas Blackfire Liquid menurun. Lebah api kalah dukungan energinya dan akan mati perlahan." Ketika Zuo Yu mendengar ini, hatinya tergerak,
dia telah mengetahui dari Chaldron Ling sebelumnya bahwa cairan Xuanhuo dalam keadaan ini karena suhunya terlalu rendah. Nona Sui, saya ingin beberapa lebah api hitam. Saya dapat menghangatkan cairan api hitam agar lebah api hitam dapat terus hidup. Bagaimana dengan pertukaran semacam ini? Kata Zuoyu. Ya, jika kamu bisa melakukannya, aku bisa membiarkan beberapa lebah api hitam mengikutimu, kata Sui Roi dengan ringan, matanya bergerak. Bab 188 Kota Naga Terbakar. Zuoyu berbalik dan meninggalkan ruangan, keluar, menjauh dari pilar batu besar. Benar-benar membuatku takut setengah mati, ada wanita yang sangat kuat di sini. Kata Chaldron Ling tiba-tiba. Seberapa kuat itu? Zuoyu bertanya. Aku juga tidak tahu, tapi ini sangat kuat. Chaldron Ling berkata, melepaskan bola api seukuran kepalan tangan, dan mengendalikannya agar tenggelam ke dalam cairan api yang dalam. Ini adalah Sansuan Tianhuo. Itu dapat memanaskan cairan Xuanhuo ke tingkat tertentu, cukup untuk digunakan oleh kelompok lebah Xuanhuo untuk sementara waktu. Di masa depan, Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkan wanita ini. Ini akan sangat bermanfaat bagi kamu. Kata Ding Ling. Tentu saja Zuoyu ingin menyelamatkan, karena dia dapat melihat bahwa wanita itu adalah orang yang baik hati, dan dia sangat menyedihkan, apalagi dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Zuoyu kembali ke gua dan mengobrol dengan wanita lagi. Menceritakan segala sesuatu di luar, menceritakan pengalamannya sendiri. Tentu saja, dia tidak menyebutkan hal-hal yang menentang surga seperti pedang bayangan langit, kuali Tongtian, dan pohon Tongtian. Nona Sui, apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Zuoyu bertanya dengan rasa ingin tahu, dia tahu bahwa tempat ini sudah ada sejak lama, untuk berapa lama, dia tidak tahu, dan Sui Roi tidak akan memberitahunya. Tidak, banyak orang tidak bisa menahan panas dan berhenti di jalan. Bahkan jika orang yang kuat bisa masuk, mereka tidak berani mendekat, karena Black Fire Bee akan menghalangi mereka, kata Sui Roi. Untuk dia sangat terkejut bahwa Zuoyu dapat menghangatkan cairan api yang dalam. Dia tahu betul bahwa cairan api yang dalam ini tidak dapat dilakukan tanpa nyala api setinggi langit, jadi dia tidak bertanya kepada Zuoyu. Cairan api misterius dapat dikembalikan ke tingkat yang sama seperti sebelumnya. Terima kasih banyak. Itu membuatku tidak begitu kesepian di masa depan. Cepat keluar dari sini, jika kamu ditemukan oleh benda itu, kamu akan mendapat masalah. Sui Roi berkata dengan rasa terima kasih. Zuoyu mampu mengobrol dengannya begitu lama dan memakan begitu banyak buah spiritual untuknya telah membuatnya merasa sangat bahagia. Zuoyu mengerutkan kening, apakah ada sesuatu di dalamnya? Dia tidak banyak bicara, tetapi berkata dengan sangat enggan, Nona Sui, saya akan sering mengunjungi Anda di masa depan. Saya tidak dapat menjamin apakah saya dapat menyelamatkan Anda di masa depan, tetapi saya akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan saya. Zuoyu sedikit sedih meninggalkan gua ini, dia juga mengumpulkan 30.000 lebah api misterius ke dalam mutiara Qian Kun. Dia tahu bahwa roh kuali pasti memiliki cara untuk mengolah lebah api misterius ini. Zuoyu, kamu tidak memiliki kekuatan tertentu di masa depan, lebih baik tidak datang ke sini, sangat berbahaya di sini. Sui Roi berkata dengan lembut, dengan sentuhan kesedihan dalam suaranya, yang membuat orang merasa sangat sunyi. Zuoyu menjawab, dan terbang menuju lorong itu. Pada saat ini, dia merasakan panas yang tiba-tiba meningkat, dan lebah api hitam itu segera terbang ke lubang kecil di pilar batu. Zuoyu tahu ada sesuatu yang mendekat, jadi dia buru-buru mengaktifkan kekuatan transformasi bayangannya, cepat lari. Dia baru saja memasuki lorong itu, dan setelah terbang ke depan untuk jarak tertentu, energi yang sangat panas tiba-tiba datang. Meskipun dia dibayangi, dia masih merasakan semburan panas. Dia terbang ke depan dengan kecepatan tercepat, dan tidak sampai 1 jam kemudian dia tidak merasakan energi panas yang mengerikan. Kekuatannya juga hampir habis, dan dia sekarang pulih sambil berjalan. Ada binatang surgawi yang bersembunyi di bawah cairan api misterius, itu terlalu berbahaya. Chaldron Ling berbicara seolah dia telah lolos dari kematian. Binatang surgawi? Monster surgawi? Zuoyu bertanya dengan tak percaya. Ya, seharusnya dia berubah menjadi manusia. Apa asal-muasal wanita itu dijaga oleh makhluk surgawi yang begitu kuat? Tentu saja Zuoyu tidak tahu, tapi dia masih sangat terkejut dengan kekuatannya. Binatang surgawi tersembunyi di bawah cairan api misterius.
Baru pada saat itulah dia ingat bahwa Suirowi pernah berkata, katakan padanya untuk tidak masuk di masa depan. Zuoyu berjalan keluar dari lorong ini, dan melepaskan macan tutul untuk berlari menuju kota sembilan naga. Dia dan Bai Shanshan telah berpisah selama hampir 20 hari, dan dia sedikit khawatir Bai Shanshan dan Leng Yanxuan akan ditemukan oleh orang-orang Jiulongmen. Dalam sekejap mata, 15 hari berlalu, dan Zuoyu akhirnya bergegas kembali ke kota Kowon. Dia baru saja kembali ke halaman hotel ketika Bai Shanshan melompat keluar. Melihat Zuoyu tidak terluka, dia sedikit lega. Di mana Suster Xuan? Zuoyu tidak melihat Leng Yanxuan, dan mengerutkan kening. Saudari Leng mengatakan bahwa dia awalnya ingin datang dan melihat saya dan kakak senior Dong, tetapi setelah mengetahui bahwa Anda telah dibangkitkan, dia menyadari bahwa kekuatannya terlalu lemah, jadi dia pergi ke kultivasi yang terendam. Dia berkata bahwa dia akan datang kepada Anda di masa depan. Bai Shanshan saat dia berkata, dia menarik lengan Zuoyu dan menariknya ke dalam ruangan. Zuoyu menghela nafas pelan. Kekuatan Leng Yanxuan tidak terlalu lemah. Dia berada di level Golden Core di usia muda, dan dia memiliki cambuk ajaib dan senjata ajaib misterius di sekujur tubuhnya, prestasi. Setelah mengobrol dengan Bai Shanshan sebentar, Zuoyu menemukan ruang latihan di jalan dengan alasan kultivasi. Meskipun sebulan telah berlalu, semua orang di jalan membicarakan tentang penampilan naga, Zuoyu diam-diam terhibur, karena itu hanyalah kekuatan supernatural dari gerbang sembilan naga. Apa yang tidak diketahui Zuoyu adalah bahwa 3 kekuatan magis yang dia pelajari semuanya telah hilang oleh Sekte Sembilan Naga sejak lama. Lebah Xuanhuo 30.000 karakter itu telah menandatangani kontrak dengan Zuoyu, dan sangat mudah bagi Zuoyu untuk mengendalikan mereka. Sekarang mereka diberi makan oleh Caul Drone Spirit dengan udara Jiu Xuan Tianhuo, yang lebih baik daripada memurnikan cairan Xuanhuo itu, banyak. Zuoyu baru saja memasuki peringkat Shaiyuan, dan sekarang dia sedang mengkonsolidasikan kultivasinya dan bersiap untuk bergabung dengan kelompok abadi. Waktu berlalu, lebih dari 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan hanya ada 10 hari sebelum kompetisi dimulai, Zuoyu akhirnya keluar, menemukan Bai Shanshan, dan memberi Bai Shanshan beberapa buah spiritual untuk dimakan. Bai Shanshan tidak bersama Leng Yanxuan, dan para murid Jiulongmen itu tidak berani mengganggunya. Semua orang takut dengan api neraka di tubuhnya, itu adalah nyala api yang sebanding dengan api asli Sunwei. Adik laki-laki, tuanku juga ada di sini, dia memintaku untuk mengikutinya ke gerbang sembilan naga, tapi aku tidak pergi, kata Bai Shanshan dengan mulut meringkuk. Lalu apakah kamu memberitahunya tentang aku? Dia tidak sebodoh itu, kata Bai Shanshan, menjulurkan lidah kecilnya. Kalau begitu cepat dan pergi ke gerbang sembilan naga. Dikatakan bahwa gerbang sembilan naga sangat murah hati dan memiliki banyak buah spiritual untuk dimakan. Kamu harus masuk dan makan besar, lalu putar gerbang sembilan naga terbalik. Zuoyu tertawa. Saudaraku, kamu sangat jahat. Tapi orang suka melakukan hal seperti itu, kamu harus memberitahuku lebih awal. Aku akan pergi ke Jiulongmen sekarang, kata Bai Shanshan, melompat keluar jendela, dan menghilang dalam sekejap. Zuoyu tersenyum diam-diam, gerbang sembilan naga sangat berharga. Semua sekte dengan beberapa status di dunia monastik diundang untuk memasuki gerbang dalam gerbang sembilan naga, dan semua orang menunggu di gerbang luar gerbang sembilan naga. Dimulainya Kunxian Hui. Kota Kowon masih jauh dari gerbang Kowon, karena sekarang sudah dekat dengan klub peri-peri, banyak orang yang memasuki gerbang luar gerbang Kowon, sehingga kota Kowon menjadi kosong. Hei, meskipun gerbang luar gerbang sembilan naga sangat mewah, ia juga mengumpulkan banyak batu roh. Kali ini, yang abadi akan membuat gerbang sembilan naga mati. Kata seorang kultivator biasa di jalan dengan marah. Bukankah? 1000 batu roh sebulan, pameran akan berlangsung selama setengah tahun, dengan begitu banyak orang, berapa banyak yang harus mereka hasilkan? Satu orang berkata dengan marah. Setidaknya ada jutaan orang yang ikut bersenang-senang. Situs Jiulongmen sangat besar, cukup untuk menampung begitu banyak orang. Ada banyak biaya lainnya. Bagaimana? Saya bisa menonton gerbang sembilan naga membuatnya begitu sangat menyenangkan? Zuoyu tersenyum jahat dan menemukan Feng Yun. Dia meminta Feng Yun untuk pergi ke gerbang luar gerbang sembilan naga untuk memilih tempat menunggunya.
dan kemudian meninggalkan kota Kowon. Kota Kowon, seperti kebanyakan kota, dibangun di atas gunung yang tinggi, dan dapat dilihat dari kejauhan. Zuoyu sekarang berada di gunung tinggi lainnya, yang agak jauh dari gunung tempat kota Kowon berada, tetapi dia dapat lihat kota Kowon. Di malam hari, bulan seperti cakram, dan bintang-bintang bertitik. Seluruh kota Kowon terlihat seperti peri di bawah cahaya perak. Kota Kowon ini dibangun oleh gerbang Kowon dengan biaya yang sangat besar, menggunakan tenaga kerja dan sumber daya material yang besar, dan ada juga 3 murid tahap Jindan dari alam Tongsuan yang ditempatkan di kota Kowon, yang merupakan murid yang bertarung dengan Leng Yansuan dan yang lainnya hari itu. Sebuah gua yang sangat rahasia digali di puncak Gunung Suoyu, dan dia melihat selusin lebah hitam bercahaya hijau terbang di sampingnya. Sepertinya kunang-kunang besar. Jangan meremehkan selusin lebah api misterius ini, mereka meminum cairan api misterius sepanjang tahun, dan mereka dapat melepaskan api iblis yang sangat istimewa. Ding Ling pernah berkata bahwa setiap Suan Wofeng memiliki jejak api iblis sekuat api 9 rasa yang sebenarnya di tubuhnya. Ini semua adalah item Suan Huo Liquid yang menyelamatkan jiwa, setelah habis, akan membutuhkan waktu sebulan untuk mengembun. 9 rasa nyala api tingkat api nyata. Sangat jarang di dunia kultivasi ini, Cao Dronling juga mengatakan bahwa jika lebah Suan Huo dibesarkan dengan baik, api di tubuh lebah Suan Huo dapat berkembang di masa depan, dan yang tertinggi dapat dipromosikan ke tingkat Suan Huo. Zuoyu sekarang berencana menggunakan 10 lebah api hitam ini untuk membakar kota 9 naga itu. Kecepatan Suan Wofeng sangat cepat, dan orang dari peringkat Jindan adalah yang terburuk. 12 lebah api hitam memancarkan lampu hijau ini, dan terbang menuju kota jauh yang dibangun di puncak gunung. Kecepatannya sangat cepat, dan hanya butuh waktu singkat untuk tiba. Tidak lama setelah Suan Wofeng terbang ke kota Kowon, semburan api hijau tua naik perlahan. Banyak orang melarikan diri dari kota Kowon dengan pedang terbang di kaki mereka. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya cemerlang, menerangi langit malam seperti keindahan hujan meteor. 12 lebah api hitam terbang kembali dengan selamat, dan Zuoyu membawa mereka ke Mutiara Qiankun, dan Zuoyu sedang makan buah spiritual, minum jus manis, mengagumi tempat yang jauh ditutupi oleh cahaya hijau tua, puncak gunung. Dalam sekejap, kota Kowon itu terbakar dengan kobaran api hijau. Meskipun kota Kowon memiliki lingkaran sihir pertahanan, lebah api hitam terbang masuk melalui gerbang kota dan sama sekali tidak menyentuh lingkaran sihir itu. Haha, itu cukup untuk gerbang 9 naga. Zuoyu tertawa terbahak-bahak. Kota 9 naga ini dibakar, dan pasti ada banyak orang yang diam-diam bahagia. Setidaknya mereka yang membayar untuk memasuki gerbang 9 naga akan tertawa. Dele mekar. Sebelum pameran keabadian dimulai, gerbang 9 naga memiliki tawaran besar, yang tidak hanya membuat banyak orang yang iri dengan gerbang 9 naga bahagia, tetapi juga membuat gerbang 9 naga kehilangan muka. Bab 189 Asosiasi Peri. Gunung di mana kota 9 naga terletak sangat tinggi, tenda hijau yang membakar kota 9 naga menerangi langit malam yang gelap hijau untuk sementara waktu. Tidak jauh di luar kota 9 naga mengapung 3 murid dari peringkat inti emas. Wajah mereka adalah lebih buruk dari api iblis menjadi hijau. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api iblis semacam ini. Murid Jiulongmen memiliki banyak pengetahuan, dan mereka semua melihat bahwa ini adalah api iblis yang sangat kuat. Kami datang, lelaki tua dari Ascension Realm ada di sini. Teriak Cao Dronling bersemangat, dia membenci gerbang 9 naga seperti halnya Zuoyu. Murid Zuoyu berkontraksi, dan dia menatap dari dekat ke seorang lelaki tua berjubah naga berambut hitam yang melayang di luar kota Kowon, dan ketiga barisan jin dan semuanya berbicara di belakangnya. Saya melihat tangan lelaki tua itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia membuat cetakan tangan. Tiba-tiba, awan gelap melayang di langit. Segera, ada angin kencang dan guntur, dan kemudian hujan turun. Awan hujan menutupi kota Kowon, dan hujan turun deras. Tetapi api terus membakar gedung-gedung di kota Kowon. Kemampuan supernatural untuk memanggil angin dan memanggil hujan. Hehe, ini hanya air fana, tidak bisa memadamkan api iblis ini, kecuali air dari Danau Tianqi. Cao Dronling tertawa. Meskipun gagal memadamkan api kota Kowon, Zuoyu masih ketakutan, karena lelaki tua itu membawa banyak air dari awan hujan. Air terjun besar terlihat mengalir dari puncak gunung.
Kota Kowon dikelilingi oleh lapisan kabut hijau, dan api yang ganas membayangi, memancarkan semburan panas yang menakutkan. Tingkat api iblis ini sekuat api 9 rasa yang sebenarnya, dan tidak bisa dipadamkan begitu saja. Senior Cauldron Spirit, api iblis ini sangat kuat, bagaimana jika mereka mengambilnya? Bukankah itu memanfaatkan mereka? Zuoyu tiba-tiba berteriak dengan aneh. Dia telah melihat Bai Shanshan sangat menghargai api nerakanya sebelumnya, aku tidak ingin dibawa pergi. Tidak peduli seberapa kuat mereka, akankah mereka dapat mengendalikan api iblis ini? Lagi pula, itu bukan api mereka sendiri, jadi bagaimanapun juga, api iblis ini akan terbakar dengan sendirinya, kata Cauldron Ling. Di dekat gunung ini, banyak orang menonton tontonan langka ini. Orang-orang di kota Kowon bereaksi sangat cepat. Ketika mereka menemukan api aneh ini, mereka sudah melarikan diri. Tidak ada yang mati terbakar. Mereka merasa kasihan dengan batu roh yang telah mereka bayarkan. Tapi diam-diam mereka senang melihat kehancuran Kowon City. Tetapi orang-orang di Jiulongmen tidak senang, mereka tahu bahwa seseorang sengaja menyalakan api. Monster dengan api yang begitu kuat harus diubah menjadi bentuk, dan itu bahkan melakukan hal yang tidak tahu malu. Teriakan marah datang, dan semua penonton terkejut, dan pada saat yang sama mereka diam-diam bersemangat. Karena paksaan samar telah memberitahu mereka bahwa itu adalah guru kepala gerbang 9 naga yang keluar. Haoyang. Guru kepala gerbang 9 naga, Zuoyu bertemu dengan sosok legendaris ini lagi. Pria ini adalah lelaki kuno yang kekuatannya telah mencapai puncak manusia. Dikatakan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk naik ke dunia peri. Ada gelombang riak emas di angkasa di atas kota Kowon, seperti gelombang air. Seorang pria paruh baya dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya perlahan muncul dari tengah riak. Saya melihat Hao yang melintasi kehampaan dan perlahan berjalan ke kota Kowon, sosoknya langsung tenggelam di lautan api. Api hijau yang awalnya menyala tampaknya perlahan-lahan melemah, setidaknya amarahnya tidak begitu ditekan. Benar saja, itu ada seperti dewa yang hidup. Zuoyu diam-diam menghela nafas, api hijau yang menutupi kota Kowon berangsur-angsur menghilang, dan kota Kowon yang terbakar muncul di depan mata semua orang. Kota Kowon telah terbakar tanpa bisa dikenali. Tidak ada satu bangunan pun yang selesai. Bangunan yang lebih kecil telah terbakar menjadi abu. Hanya bangunan yang lebih besar yang masih berdiri kokoh, tetapi juga berubah menjadi kokas, mengeluarkan asap hijau. Hao yang melambaikan tangannya, dan kota Kowon yang hancur menghilang dalam sekejap mata. Orang-orang tercengang, Hao yang diselimuti cahaya keemasan, dan menghilang dari mata semua orang dalam sekejap mata. Ada banyak hal di reruntuhan kota Kowon yang bisa digunakan, Hao yang ini terlalu boros. Kata Zuoyu, lalu terbang keluar gua, menginjak pedang terbang, dan mengikuti kelompok penonton terbang ke gerbang Kowon. Ketika Zuoyu datang ke gerbang luar gerbang 9 naga, hari sudah fajar. Zuoyu tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat kompleks bangunan besar yang membentang beberapa mil di depannya. Ini lebih dari 2 kali lipat. Ada 9 gunung di gerbang 9 naga, dan ini hanyalah salah satu dari gerbang luar. Seorang lelaki tua berkata kepada pemuda di sampingnya. Zuoyu bahkan lebih menakutkan saat ini, gerbang 9 naga memang sangat kuat, tidak heran banyak orang tidak berani membuat musuh gerbang 9 naga. Ada banyak rumah kosong di sini, semuanya digunakan untuk menerima orang, tetapi Anda harus membayar sejumlah batu roh untuk masuk. Ketika Zuoyu baru saja memasuki gerbang 9 naga, dia membayar biaya masuk, dia telah menyuruh Feng Yun untuk datang ke sini untuk mencari tempat, dan sekarang dia merasakan lokasinya melalui Sunwei Zhenhuo di tubuh Feng Yun. Zuoyu datang ke halaman yang unik, di mana ada 2 kamar dan aula kecil, yang lumayan. Jika di kota lain, jauh lebih baik daripada di sini. Feng Yun juga menghabiskan banyak lingxi untuk mendapatkan rumah sekecil itu. Zuoyu hanya tersenyum, dia masih memikirkan apakah dia juga harus membakar bagian luar gerbang 9 naga, yang merupakan hadiah besar untuk merayakan pembukaan asosiasi peri-peri. Dikatakan bahwa buaya legendaris berlengan 8 datang untuk menyerang kota Kowon tadi malam dan membakarnya dengan api iblis. Feng Yun berkata dengan wajah khawatir, dan dia juga khawatir tempat ini akan terbakar. Kisah buaya naga berlengan 8 yang menjelma menjadi manusia sudah lama tersebar, dan konon siap menghadapi manusia, namun belum beraksi. Kunlong San, dikelilingi oleh kabut peri, kicauan burung dan harum bunga,
di alun-alun besar, ada kerumunan orang, semburan suara dan semburan teriakan keluar dari waktu ke waktu, bergema di lembah. Peri-peri sekali dalam 100 tahun dimulai lagi, dan siapapun dengan sedikit kekuatan di dunia kultivasi akan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar dunia kultivasi ini. Pada pembukaan pertemuan dewa, hanya Hao yang muncul dan mengucapkan beberapa kata dengan tergesa-gesa, lalu menghilang, dan kemudian beberapa tetua dari alam kenaikan memimpinnya. Setelah Zuoyu menyamar, dia berbaur di antara kerumunan, melihat ke kerumunan, dan melepaskan kekuatan mentalnya dari waktu ke waktu untuk memeriksa apakah ada orang yang dia kenal dengan baik, sementara Feng Yun pergi untuk mendaftar kompetisi alkimia. Ada beberapa kelompok orang di alun-alun ini, ada yang menonton pertandingan, ada yang mendengarkan ceramah, ada yang berdagang barang, dan ada yang berkeliaran tanpa tujuan. Huang He. Zuoyu melihat sekilas seorang pria paruh baya dengan rambut hitam dan putih dari kejauhan, dan melihat bahwa dia sedang berbicara dengan orang-orang dari Hualingmen, dan dia memimpin Huang Xiaodong ke area di mana kompetisi jimat diadakan. Dipegang. Kultivasi Huang Xiaodong baru mencapai tahap tengah tahap inti emas, dan kecepatannya dianggap lambat dibandingkan dengan Dong Yun. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah Dong Yun kembali ke Tianyuanmen, dia pernah bertempur dengan Huang Xiaodong, yang menyebabkan Huang Xiaodong terluka parah. Dia mandek untuk waktu yang lama. Zuoyu menatap Huang Xiaodong dari dekat, hanya untuk melihat Huang He mengobrol dengan beberapa lelaki tua dan tertawa, sementara Huang Xiaodong menyapa Huang He saat ini, dan berjalan cepat menuju sisi alun-alun. Huang Xiaodong ini telah bekerja sama dengan murid-murid dari Sekte Iblis untuk menghadapinya hari itu. Jika dia tidak mengandalkannya saat itu, Huang Xiaodong akan membungkamnya sejak lama. Zuoyu tidak tahu mengapa dia ingin mengikuti Huang Xiaodong, singkatnya dia ingin keluar dari Huang Xiaodong sekarang, jika tidak, ketika Huang Xiaodong menjadi lebih kuat, itu akan menjadi bencana lain, mungkin dia sedang menunggu kesempatan. Setelah Zuoyu mengikuti Huang Xiaodong di sekitar alun-alun yang ramai, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat akrab, diikuti oleh aroma yang menusuk hati, dan banyak orang berseru saat ini. Orang-orang dari Istana Yueru juga ada di sini. Zuoyu kaget di dalam hatinya, aroma yang baru saja dia cium adalah aroma tubuh dari 7 dewa bunga Istana Yueru. Zuoyu pernah berhubungan sangat dekat dengan mereka sebelumnya, jadi dia bisa mengatakan bahwa Zuoyu telah melihat tubuh mereka dari awal sampai akhir. Memikirkan peristiwa hari itu, Zuoyu merasa sedikit bersemangat, dan 7 tubuh halus sempurna dari 7 bunga abadi muncul di benaknya. Ahem. Chaudron tiba-tiba batuk kering. Zuoyu kembali sadar dan terus menatap Huang Xiaodong. Huang Xiaodong ini mengejar Seven Flower Immortal itu. Ketika Zuoyu keluar dari kerumunan, dia hanya melihat sosok Anggun Qidao berjalan ke sebuah rumah yang elegan, sementara Huang Xiaodong dan beberapa anak muda yang kuat sedang menunggu di luar pintu. Zuoyu mengerutkan bibirnya, orang-orang ini sangat baik. Bagaimana mereka bisa menjadi kuat? Hei, Tuan Zuoyu, kami masih menjanjikan. Anda telah melihat seluruh tubuh Qi Huaxian, dan Nona Liu juga benar. Hati yang penuh kekaguman, dan Dong Yao dan sialan, para goblin, haha. Goda Dingling. Zuoyu mengutuk dengan suara rendah, jika orang-orang di sini mengetahuinya, maka dia pasti akan kewalahan oleh air liur semua orang. Saat ini, dia sedang menatap Huang Xiaodong dari kerumunan, dan Huang Xiaodong juga menjaga di luar pintu bersama beberapa orang lainnya, menunggu izin masuk. Pada saat ini, seorang wanita dengan gaun panjang berwarna biru muda keluar, dan serigala segera berteriak. Wanita ini sangat cantik, dan tingkah lakunya menunjukkan temperamen yang anggun, membuat orang merasa sangat pendiam dan terampil. Ini Nona Liu. Dingling tertawa. Semuanya, tolong kembali, murid-murid kita dari Istana Yueru baru saja tiba, perjalanannya melelahkan dan kita perlu istirahat. Liu Shuixin berkata dengan senyum tipis, tetapi dia menatap Huang He dengan sedikit jijik. Dia sangat jelas tentang urusan Zuoyu, dan Qi Huaxian juga sangat jelas bahwa Zuoyu adalah dermawan mereka yang hebat. Ketika mereka mendengar berita kematian Zuoyu, mereka sangat sedih, dan mereka semua sangat membenci mantan musuh Zuoyu. Huang He mengerutkan kening, dia tidak tahu mengapa Liu Shuixin memperlakukannya seperti ini, tetapi dia tetap menanggapi dengan sopan. Liu Shuixin menutup pintu dengan ringan, dan berjalan menuju meja emas,
Itu adalah tempat untuk mendaftar, dan itu juga merupakan proyek berbahaya, berburu binatang buas. Kekuatan Liu Shuixin berada di tahap tengah tahap Yuanli, dan tidak buruk di kalangan generasi muda, tetapi masih sangat berbahaya untuk ikut serta dalam perburuan binatang buas itu. Di hutan di luar gerbang 9 naga, ada juga binatang buas. Itu milik hutan purba. Itu adalah tempat di mana banyak murid gerbang 9 naga sering pergi berlatih. Banyak orang mati di sana setiap tahun. Gadis kecil ingin mendaftar untuk kompetisi ini, dan pada saat yang sama mendaftar untuk rekan kiwasian saya. Liu Shuixin memberi hormat kepada lelaki tua yang bertanggung jawab dan berkata dengan lembut. Ini agak berbahaya. Jika kamu bersikeras untuk pergi, aku akan membantumu melalui formalitas. Pria tua itu sedikit terkejut dan berkata, mengeluarkan beberapa plakat emas dengan nama mereka terukir di atasnya. Bab 190 Kemarahan Binatang Buas. Mengamuk mendaftar, kompetisi yang tidak populer ini tiba-tiba menjadi populer, lagi pula mereka semua ingin dekat dengan murid-murid Istana Yueru. Istana Yueru adalah sekte misterius dengan metode kultivasi misterius, yang telah tersebar di dunia kultivasi selama beberapa waktu. Selama Anda berkultivasi ganda dengan murid-murid Istana Yueru, kekuatan Anda akan meningkat pesat, dan akan ada banyak manfaat. Meski ini hanya legenda, kebanyakan orang mempercayainya. Zuo Yu mendaftar untuk kompetisi berburu binatang buas yang sengit ini, karena dia melihat Huang Xiaodong mendaftar, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk membunuh Huang Xiaodong. Karena Jiu Longmen yakin dengan kekuatan pencegahnya, sangat lemah dalam verifikasi identitas. Zuo Yu menerima tanda dengan nama samaran Luo Feng, dan kompetisi akan dimulai dalam 7 hari. Saat itu, dia tidak akan membiarkan Huang Xiaodong pergi dari hutan kuno keluar. Hutan purba dapat ditemukan di mana-mana di dunia monastik, dan dikatakan bahwa ada beberapa binatang yang berubah hidup di kedalaman, sedangkan pinggiran adalah tempat yang baik untuk pengalaman, tetapi penuh dengan bahaya. Zuo Yu tidak melihat Bai Shanshan dan Dong Yun, dia mengumpulkan informasi akhir-akhir ini, karena setelah Liu Shuixin dan Qi Huaxian mendaftar untuk kompetisi berburu, banyak murid mendaftar satu persatu. Setelah bertanya, Zuo Yu mengetahui bahwa 3 pelamar terkuat adalah jin dan tahap akhir dari alam Tongsuan. Salah satunya adalah jin dan tahap akhir termuda dari Jiu Longmen, satu dari Hualingmen, dan yang lainnya dari sekte yang sejati. Lalu ada 10 murid peringkat inti emas tahap awal dan menengah, semuanya adalah murid dari beberapa sekte besar. Di bawah peringkat inti emas, ada 30 peringkat Shaiyuan dan Yuanli, semuanya berada di tingkat Tongsuan. Murid Istana Yueru tidak hanya pil besar, tetapi juga wanita cantik yang lembut, dan memiliki teknik kultivasi yang misterius, sehingga mereka selalu menarik banyak pria di dunia kultivasi. Aku harap kamu tidak menyerangku, kalau tidak aku tidak akan pernah sopan. Zuo Yu mencibir di dalam hatinya, mungkin juga dia membunuh peringkat Jindan dengan kekuatannya saat ini, tetapi itu akan menghabiskan banyak biaya. Karena dia mengambil ramuan emas terakhir kali dan menyadari manfaatnya, dia ingin mengumpulkan lebih banyak. Ramuan emas ini tidak hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi juga merupakan pilihan terbaik untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi. Setelah 7 hari, permainan berburu binatang akan dimulai, dan permainan lainnya akan dimulai hari ini. Orang yang berburu paling banyak binatang buas menang dan akan diberi hadiah dengan murah hati. Zuo Yu pergi ke hutan kuno sebelum gelap. Dia tidak ingin masuk bersamaan dengan orang-orang itu, dan dia tidak ingin masuk di belakang mereka, jika tidak identitasnya akan mudah terungkap, jadi dia harus masuk ke sini dulu, lalu lepaskan jiwa iblis misterius untuk menemukan target serangan. Pohon-pohon di hutan purba itu tinggi, besar, dan lurus, dan beberapa di antaranya hanya bisa dipeluk oleh lebih dari selusin orang, dahan dan dedaunan pohon raksasa yang lebat menghalangi sinar matahari, membuat hutan ini sangat teduh. Zuo Yu dengan hati-hati menggali lubang pohon di atas pohon raksasa yang dapat menampung orang, bersembunyi di dalamnya, dan menunggu dengan ketat. Kelompok orang pertama yang masuk sebenarnya adalah para wanita dari Istana Yueru. Liu Shuixin memimpin, Qi Huaxian berjaga di belakang, dan berjalan dengan hati-hati ke dalam hutan berbahaya ini. Qi Huaxian awalnya hanya memiliki kepala kakak perempuan tertua dari alam Tongsuan, dan sekarang 6 wanita lainnya telah dipromosikan ke tahap metamorfosis akhir dari alam Tongsuan dibandingkan dengan Zuo Yu. Ini memang sedikit lebih lambat, tetapi semua orang tahu itu Istana Yueru sangat mahal untuk sumber daya,
sangat kurang. Mereka tidak memiliki pembuluh darah tambang dan banyak industri seperti sekte lain. Istana Yueru hanya memiliki beberapa kamar dagang Bailing, dan sumber daya yang dapat mereka sediakan setiap tahun sangat langka. Jika tidak, mereka tidak akan datang ke sini untuk berburu binatang buas. Karena jika mereka mendapatkan tempat pertama, mereka juga bisa mendapatkan hadiah dari gerbang 9 naga. Saudari muda, hati-hati, binatang buas di sini luar biasa. Kalau tidak mereka akan dimusnahkan oleh orang-orang 9 naga. Kata Liu Shuixin, pemimpin. Yang dijual Yu, dan pedang terbang di tangan Qi Huaxian adalah buaya pedang terbang tulang yang Cauldron Spirit buru-buru sempurnakan saat itu, keduanya tingkat rendah tingkat bumi. Apakah istana Yueru benar-benar miskin? Zuo Yu dapat dengan jelas melihat pemandangan di sekitarnya melalui jiwa iblis misterius yang melekat pada dahan dan dedaunan yang lebat. Meskipun mereka miskin, kualitas mereka bagus pada saat itu, tidak seperti sekte lain di dunia monastik yang menggunakan segala macam metode tercela. Kata Cauldron Ling. Liu Shuixin memimpin Qi Huaxian ke dalam hutan kuno, sementara Zuo Yu terus menunggu kedatangan Huang Xiaodong. Huang Xiaodong adalah putra Huang He. Dia sangat kuat dan terkenal di dunia kultivasi. Sangat sulit untuk membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya, tetapi sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus. Banyak orang mengetahui bahwa Liu Shuixin telah memasuki hutan kuno pagi-pagi sekali, dan mereka semua datang ke sini dengan tergesa-gesa. Mereka datang ke sini untuk menarik perhatian Liu Shuixin dan yang lainnya, dan ingin menunjukkan diri mereka di depan mereka, jadi seperti untuk meninggalkan kesan yang baik pada kecantikan. Menangkan hati wanita cantik. Setelah menunggu beberapa gelombang, Zuo Yu akhirnya melihat Huang Xiaodong. Dia masuk sendirian, dia sangat waspada, memegang pedang terbang bermutu tinggi di tangannya, mengenakan jubah kelas menengah, dan memegang tangannya di satu tangan. Jimat Giok. Tempat di mana Huang Xiaodong berada masih di pinggiran hutan, jadi dia sangat waspada, yang membuat Zuo Yu diam-diam terhibur. Tetapi orang-orang ini berkelana ke sini bukan untuk berburu binatang buas, tetapi untuk menyenangkan wanita, yang membuat Zuo Yu bahkan lebih lucu. Jika Cauldron Spirit bergerak sekarang, akan sangat mudah untuk membunuh Huang Xiaodong, tetapi Cauldron Spirit biasanya bergerak hanya ketika dia harus melakukannya, jika tidak Zuo Yu akan kehilangan banyak kesempatan untuk berlatih dan memperkuat. Tidak cocok untuk bertarung di sini, Huang Xiaodong ini sangat hantu, biarkan dia melarikan diri tiba-tiba, itu akan merepotkan. Kata Ding Ling. Tentu saja Zuo Yu mengerti bahwa waktu terbaik untuk menyerang adalah saat Huang Xiaodong sedang bertarung. Huang Xiaodong berjalan ke hutan dengan cepat, Zuo Yu mengikutinya dari dekat dengan jiwa iblis misterius, lalu dia juga meninggalkan kecepatan, turun ke tanah, dan berjalan maju dengan ringan. Tiba-tiba terdengar suara perkelahian di depan, seseorang telah bertemu dengan binatang buas, dan Huang Xiaodong menjadi lebih waspada. Saat ini dia tidak tahu bahwa Zuo Yu memperhatikan setiap gerakannya. Huang Xiaodong mendengar teriakan lembut wanita itu, dan segera bergegas. Dia khawatir kesempatannya untuk menjadi pusat perhatian akan diambil oleh orang lain. Liu Shuixin dan yang lainnya benar-benar bertemu dengan binatang buas, dan itu sangat kuat. Binatang buas ini adalah landak besar dengan paku di sekujur tubuhnya, dan ada jejak petir yang dilepaskan dari paku tersebut. Sekilas terlihat bahwa itu adalah binatang buas yang dapat melepaskan kekuatan alam. Landak geng listrik memiliki kekuatan tahap akhir Jindan. Kata Cauldron Ling. Landak listrik sebesar pavilion kecil, dan lampu listrik yang berkedip-kedip meledak dengan suara berderak, yang sangat menakutkan. Yang membuat Zuo Yu merasa lucu adalah semua murid yang datang berkumpul di sini. Itu membuat Liu Shuixin dan yang lainnya sangat tidak senang. Semuanya, kami adalah orang pertama yang menemukan binatang buas ini. Saya mohon semua orang untuk memberi jalan. Liu Su, kakak perempuan tertua Qi Huaxian yang berbicara, suaranya agak dingin, jelas dia tidak terlalu menyukai orang-orang ini. Liu Huaxian, jika kamu menemukan ketidakadilan di jalan berikutnya, tarik pedangmu untuk membantu, dan bantu kamu membunuh binatang buas ini, lalu aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah pertemuan, bagaimana? Seorang pria berbaju biru tersenyum enteng. Oke. Kalau begitu kamu bisa membunuh di sini, dan kami akan mencari binatang lain. Liu Su berkata dengan suam-suam kuku, lalu pergi dengan wanita lain. Haha. Saudara, binatang ini akan diserahkan kepadamu. Ini dia adalah...
Salah satu dari mereka tertawa keras, lalu mengikuti di belakang Liu Shuixin dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Kelompok orang ini sangat tidak tahu malu. Zuo Yu mengerutkan kening, karena Huang Xiaodong juga mengikuti sekelompok orang, yang membuatnya sangat sulit untuk memulai. Aku ingat ada sejenis rumput spiritual yang terlihat seperti telapak tangan di bidang pengobatan. Ini sepertinya rumput spiritual paling favorit untuk binatang buas. Keluarkan satu dan coba, kata Cao Dronling tiba-tiba. Zuo Yu mencari mutiara Qiankun sebentar, dan segera menemukan beberapa ramuan spiritual yang seputih batu giok dan bengkak seperti tangan manusia. Dia mengeluarkan satu, dan Yinghua terbang ke depan, meletakkannya di tanah, lalu menjauhlah. Hanya dalam setengah cangkir teh, Zuo Yu mendengar raungan binatang buas dan tanah bergetar yang disebabkan oleh binatang buas yang berlarian liar. Selama itu adalah binatang buas, ia dilahirkan dengan indera penciuman yang sangat sensitif, dan dapat mencium keberadaan rumput roh, apalagi Zuo Yu melemparkannya ke tanah. Binatang buas ini semuanya sangat kuat, dan mereka semua berada di level Shaiyuan hingga level Jindan. Banyak orang yang tidak cukup kuat, atau yang tidak ingin bergerak, bersembunyi satu demi satu. Ikuti grup binatang buas yang bergegas. Murid Gerbang 9 Naga, mundur cepat! Seorang murid Gerbang 9 Naga berteriak dengan sia-sia, dan dengan keras, dia meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Gemuruh. Gemuruh. Serangkaian suara muncul di benak, banyak pohon raksasa tumbang, tanah bergetar hebat, dan semua orang melarikan diri. Tetapi pada saat ini, embusan angin bersiul, membawa kekuatan yang kuat, meniupnya sakit di mana-mana. Banyak monyet merah sebesar manusia melompat ke pohon raksasa, menjatuhkan orang-orang yang terbang itu, dan semua jenis binatang buas berkumpul di bawah tanah dan meraung seperti langit. Ini adalah permainan besar sekarang, ramuan macam apa itu telah menarik begitu banyak sekaligus. Zuo Yu memandangi wanita berwajah pucat itu, dan tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Saat ini, semua orang dikelilingi oleh binatang buas ini. Bahkan beberapa orang yang terbang ke depan dilempar ke bawah oleh sekelompok monyet berwarna merah darah. Untungnya, mereka semua memiliki kekuatan tertentu dan dapat menggunakan kekuatan mereka untuk mengusir beberapa binatang buas. Liu Su sedikit mengernyit, mengeluarkan jimat giok, melemparkannya ke kawanan, dan segera meledak menjadi api merah. Banyak orang segera mengenali nyala api ini sebagai api nyata 3 rasa, dan jimat api sejati 3 rasa juga merupakan jimat khas Zuo Yu. Pada saat ini, Huang Xiaodong mengerti mengapa Liu Shuixin membencinya. Karena Liu Shuixin dan yang lainnya mengenal Zuo Yu dan memiliki hubungan yang baik, jika tidak, mereka tidak akan menerima jimat api sejati 3 rasa dari Zuo Yu. Semua orang juga memikirkan hal ini, mereka tidak menyangka bahwa orang yang meninggal 5 tahun lalu akan berhubungan dengan orang-orang dari Istana Yueru, kecemburuan yang tak dapat dijelaskan segera masuk ke dalam hati mereka. Liu Su menggunakan jimat untuk meledakkan terobosan, menyebabkan banyak binatang buas menghindari Sunwei Zhenhuo jauh. Setelah membuka jalan, Liu Shuixin memimpin para wanita melarikan diri dengan cepat. Yang lain awalnya ingin mengikuti, tetapi karena suatu alasan, Sunwei Zhenhuo tiba-tiba menghilang. Banyak binatang buas mengepung mereka lagi, dan beberapa dari mereka mengejar Liu Shuixin dan yang lainnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.